Kita berjumpa lagi dalam mata kuliah Kalkulus 2, masih mengenai turunan fungsi. Kali ini kita akan membahas bagaimana mencari turunan fungsi dengan menggunakan rumus-rumus dasar dan beberapa metode lainnya untuk masing-masing jenis fungsi. Ya, oke, kita lihat teorema pertama mengatakan bahwa jika fx sama dengan c itu adalah sebuah fungsi konstan, ya. Jadi jika fx sama dengan c, maka turunannya adalah 0. Nih, ya. Jadi kalau fx sama dengan c, maka turunannya adalah 0. Fx sama dengan c itu misalnya fx sama dengan 5, ya, maka turunannya pasti 0. Atau contoh lain, fx sama dengan minus 100, maka turunannya itu juga 0. Atau fx sama dengan 1/2, maka turunannya juga 0. Kalau fx sama dengan akar 10, itu juga turunannya 0. Selama dia berupa sebuah bilangan konstan, 1, 2, 3, min 4, min 5, 0, 1/2, 1/3, akar 5, akar 4. Pokoknya kalau dia sebuah bentuk bilangan, ya, maka turunannya pasti adalah 0. Oke, kita lihat rumus yang kedua, teorema kedua. Kalau fx sama dengan x, maka turunannya itu sama dengan 1. Ya, jadi ingat baik-baik. Kalau fx sama dengan x, maka turunannya adalah 1. Kalau fx sama dengan 3 kali x, maka turunannya itu adalah 3 kali 1, yaitu 3. Kalau fx sama dengan minus 7 kali x, maka turunannya adalah minus 7 dikali 1, yaitu minus 7. Jadi tinggal dihilangkan x-nya saja. Ya, jadi kalau tidak ada x-nya, turunannya 0. Ya, jadi kalau fungsinya tidak ada embel-embel x-nya, angka saja, maka turunannya 0. Kalau fungsinya ada x-nya, ya, 1 saja, x pangkat 1, maka turunannya adalah nilai di samping x. Nilai di samping x 1. Ini x itu berarti 1x, ya, 1 kali x, x. Ya, maka turunannya 1. Kalau 3 kali x, 3. Min 7 kali x, min 7. Kalau 1000x, 1000. Ya, itu kalau fungsi x. Yang ketiga, kalau dia adalah fungsi pangkat x pangkat n, maka turunannya adalah n-nya turun menjadi kali, pangkatnya jadi kali, n kali x pangkatnya itu berkurang 1. Ya, jadi lihat x itu pangkatnya berkurang 1. Ya, pangkatnya berkurang 1. Maka, ya, misal kita ambil contoh fx sama dengan x pangkat 5. Ya, maka turunannya adalah ya, jadi misal fx sama dengan x pangkat 5. Maka turunannya adalah ini pangkat 5 turun menjadi kali. 5 kali x, kemudian x-nya pangkatnya dikurangi 1. Berarti 5x pangkat 4. Kita ambil contoh yang lain. Kalau fx-nya sama dengan 3x pangkat 6. 3 kali x pangkat 6. Maka turunannya adalah 3 dikali, ini x pangkat 6, turun pangkat 6-nya menjadi 6 kali, x pangkatnya dikurang 1, pangkat 6 dikurang 1, tinggal pangkat 5. 3 kali 6 itu 18, x pangkatnya 5. Paham ini kalau turunan fungsi pangkat? Ya, jadi dikali.
pangkatnya turun jadi kali, baru selalu pangkatnya dikurangi 1. Nah, sekarang yang keempat. Jika ada dua buah fungsi, misalnya f dan g, maka kalau kita mau cari turunan penjumlahannya, maka masing-masing turunan f ditambah turunan g. Jadi contohnya, minus 100 ditambah x pangkat 5. Ya, jadi kita ambil fx sama dengan minus 100 ditambah x pangkat 5. Ya, minus 100 tambah x pangkat 5. Maka turunannya itu adalah turunannya minus 100 tadi ini. Turunannya minus 100 adalah 0 ditambah. Turunannya x pangkat 5 itu adalah 5x pangkat 4. Nih. Berarti 0 tambah 5x pangkat 4 tetap 5x pangkat 4. Paham ini? Itu kalau penjumlahan. Ya, jadi masing-masing dicari turunannya baru dijumlahkan. Jadi hasilnya ini 5x pangkat 4. Ya. Contoh lain. Fx sama dengan setengah dikurang 7x ditambah 3x pangkat 6. Maka turunannya adalah 0 kurang 7 tambah 18x pangkat 5. Ya, sudah paham ya? Jadi masing-masing turunannya. Begitupun dengan selisih. Ya, jadi kalau minus 100 dikurang x pangkat 5, berarti turunannya adalah turunannya minus 100, 0. Dikurang turunannya x pangkat 5, 5x pangkat 4. Berarti 0 kurang 5x pangkat 4 berarti minus 5x pangkat 4. Ya. Paham sampai di sini untuk 5 teorema, 5 rumus? Kalau paham, kita lanjut untuk aturan hasil kali. Nah, kalau pada perkalian tidak sama dengan pada penjumlahan dan pengurangan. Kalau tadi tinggal turunan F ditambah turunan G, turunan F dikurang turunan G. Kalau perkalian dua buah fungsi, F dikali G, turunannya bukan turunan F dikali turunan G, bukan. Jadi dia rumusnya adalah jadi kalau mau cari turunan F kali G, ini rumusnya. Turunannya F dikali fungsi G ditambah fungsi F dikali turunannya G. Jadi yang satu turunan, yang lainnya fungsi. Yang satu fungsi, yang lainnya turunan. Ya. Begitupun juga dengan pembagian. Ya. Jadi aturan hasil bagi kalau F dan G mau diturunkan, ya ingat ya aturannya G-nya tidak boleh 0 karena kalau G-nya 0 maka nanti pembaginya itu 0 itu error ya, tidak terdefinisi. Nah maka kalau F dibagi G bukan turunan F dibagi turunan G, bukan ya. Turunan F per G itu rumusnya adalah nih. Turunannya F dikali fungsi G dikurang fungsi F dikali turunan G sama seperti yang tadi, tapi ini bukan tambah, dia menggunakan kurang. Nih ya. Dibagi G fungsi G ya, bukan turunan. Fungsi G dipangkatkan 2. Supaya lebih paham, kita lihat contohnya ya. Nah, perhatikan di sini. Fx sama dengan 3x kuadrat tambah 2 dikali
X pangkat 3 kurang 5X kurang 3. Ya. Jadi ini perkalian. Ini fungsi F-nya dan yang ini fungsi G. Jadi perhatikan baik-baik ya. Yang ini fungsi F, ya. Kemudian yang ini fungsi G. Fungsi F kita mau kali dengan fungsi G. Ya, maka cari terlebih dahulu turunannya masing-masing. Turunannya yang merah ini, turunannya 3X kuadrat, tadi kita sudah pelajari turunan pangkat, yaitu 3 kali 2, 6X, tinggal pangkat 1. 6X ditambah turunannya 2, 0. Berarti turunannya ini 6X. Turunannya yang ini, turunannya X pangkat 3, 3X kuadrat. Turunannya 5X, 5. Turunannya 3, 0. Ya. Jadi hasilnya adalah ini ya. Jadi turunan F 6X, turunan G 3X kuadrat, ini kurang 5. Ini kurang 0, enggak perlu ditulis kalau nolnya ya. Maka hasilnya jadi lihat ya, ini fungsi F ini fungsi F-nya ya, dikali nanti dengan G aksen. Nih. Terus jadi F dikali dengan turunan G, yang ini dia ya. Nah, kalau F aksen ini F aksen nanti kita kalikan dengan fungsi G ya. Jadi ini F aksen dikali G, kita kali silang dia. F aksen kali G, kemudian F kali G aksen. Ya, jadi turunannya 3X kuadrat, 6X. Turunannya 20, enggak perlu ditulis. Turunannya X pangkat 3, 3X kuadrat. Turunannya min 5X, min 5. Turunannya min 3, 0, enggak perlu ditulis. Ya, terus kali silang. Fungsi kali turunan, turunan dikali fungsi. Ya, 6X kali X pangkat 3 kurang 5X kurang 3 kali masuk 6X kali X pangkat 3 berarti 6X pangkat 4. Ya, 6X dikali X pangkat 3. 6X pangkat 4. 6X dikali min 5X. Min 30X pangkat 2. 6 kali 5, 30 ya. X kali X, X kuadrat. 6X kali min 3. Min 18X. Ya. Sekarang yang ini. Kita mulai dari 3X kuadratnya. 3X kuadrat kita kalikan dengan 3X kuadrat. 3 kali 3, 9. X kuadrat kali X kuadrat, X pangkat 4. 9X pangkat 4. Kemudian kalikan lagi. 3X kuadrat dikali min 5. 3 kali min 5, min 15X kuadrat. Ya, sekarang kita pindah ke 2. 2 dikali 3X kuadrat. 2 kali 3, 6. Ya, 2 kali 3. 2 kali 3, 6X kuadrat. 2 kali min 5, min 10. Ya. Nah, sekarang kumpulkan yang pangkatnya 4 dengan pangkatnya 4 ini. 6X pangkat 4 ditambah 9X pangkat 4. Berarti 15X pangkat 4. Selanjutnya, 30X kuadrat dikurang 15X kuadrat tinggal min 30 ya. Min 30X kuadrat kurang 15X kuadrat
min 45x kuadrat ditambah 6x kuadrat berarti menjadi min 39 ya, min 45 tambah 6 min 39x kuadrat. Sisanya min 18x sendiri terus min 10 sendiri. Paham sampai di sini? Nah, ini kalau perkalian. Sekarang kita lihat kalau pembagian ya. Gx sama dengan tangen X. Tangen X itu adalah sinus X dibagi dengan kosinus X. Sinus X dibagi kosinus X. Namun sebelumnya kita lihat dulu turunan fungsi trigonometri untuk sinus dan cos ya. Oke, perhatikan. Jika fx sama dengan sin, maka turunannya adalah cos ya. Jadi kalau fx-nya sin, turunannya cos. Kalau fx-nya fungsinya cos, maka turunannya adalah min sin. Ingat ya, turunan itu ada simbol aksennya. Ini fungsi, ini turunan. Turunan sin, cos. Turunan cos, min sin. Ya, min sin. Bukan sin. Jadi turunan cos, min sin X. Oke, kita lihat contohnya. Ya, ini tadi Gx sama dengan tangen X. Tangen itu sinus X per cos X. Maka yang pertama kita cari dulu turunannya sin. Turunannya sin adalah cos. Turunannya cos adalah min sin. Nah, kita kali silang ini dua. Ya, F aksen kali G. Ini cos X kali cos X. Ini dia. Ya, ini cos X kali cos X dikurang, ingat rumusnya ya, kali silang lagi ini fx kali g aksen, ini fx kali g aksen, fx-nya sin x kali g aksennya min sin, ini ya, dikurang sin x kali min sin, dibagi gx pangkat 2, g-nya adalah cos x pangkat 2. Cos x pangkat 2 kita bisa tulis cos kuadrat X. Maka hasilnya cos kali cos, cos kuadrat X. Sin X kali min sin X berarti min sin kuadrat X. Ketemu min ketemu min menjadi positif sin kuadrat X. Dibagi cos kuadrat X. Ingat, sin kuadrat tambah cos kuadrat itu sama saja dengan 1. Ya. Jadi perhatikan rumus-rumus trigonometri. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Bukan sin X ya, sin kuadrat. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu 1. Jadi kalau dibalik cos kuadrat X tambah sin kuadrat X sama juga 1. Ya. Nah, ada yang disebut dengan secant X. Secant X itu adalah 1 dibagi cos X. Ada yang disebut dengan kosekan X. Ya. Kosekan X itu adalah 1 dibagi sinus X. Ada juga kotangen X. Kotangen X itu adalah 1 dibagi tangen X. Artinya kebalikannya X. Nah, jadi kalau tangen adalah sin per cos, maka kotangen itu adalah cos X per
sin X. Ya, jadi ingat baik-baik rumus-rumus trigonometri ini. Ya, jadi 1 per cos kuadrat. 1 per cos itu adalah secant X. Berarti kalau 1 per cos kuadrat itu adalah secant kuadrat X. Ya, sudah paham ya kalau pembagian. Nah, sekarang kita lihat rumus untuk fungsi lainnya. Kalau fx sama dengan eksponensial x, ya, e pangkat x, maka turunannya tetap sama, e pangkat x. Jadi ini yang enak, mudah diingat, ya. Kalau fx sama dengan e pangkat x, turunannya tetap e pangkat x. Jadi kalau fx sama dengan 2e pangkat x, turunannya juga tetap 2e pangkat x. Kalau 10e pangkat x, turunannya juga tetap 10e pangkat x. Kecuali kalau fx sama dengan e pangkat 4x. Maka turunannya ini menjadi turun pangkat menjadi kali 4. E pangkat, ya, pangkatnya tidak berkurang, tetap 4x. 4 kali E pangkat 4x. Ingat itu, ya, ini tidak berkurang. Karena dia, kalau E pangkat X tetap E pangkat X. Ya, cuma karena ini E pangkat 4x, maka 4-nya itu turun menjadi kali. 4 kali E tetap pangkat 4x. Turunannya E pangkat 7x, berarti 7 kali E pangkat 7x. Ya. Kalau fx sama dengan a pangkat x, a itu sembarang bilangan. Jadi bedakan e itu bukan sembarang bilangan ya, e itu dia sebuah nilai ya, e eksponensial. Kalau a pangkat x, a-nya itu sembarang angka, yang penting lebih besar dari 0. Misalnya 7 pangkat x. Ya, beda dengan yang rumus yang nomor 3 tadi, x pangkat 7. Kalau yang ini 7 pangkat x. Maka turunannya adalah, jadi kalau a pangkat x, turunannya adalah A pangkat X kali ln A. Jadi kalau 7 pangkat X, turunannya adalah 7 pangkat X ln 7. Ln 7 itu konstanta, bisa dicari. Sedangkan kalau Fx sama dengan ln X, diingat baik-baik ini, turunannya adalah 1/. Turunan ln adalah 1/. Kalau Fx sama dengan A kali log X, maka turunannya adalah 1 kali X kali ln A. Ya, kita lihat contoh-contohnya. Nanti ya kita masukkan kalau menghitung rumus-rumus fungsi lainnya. Nah, sekarang kita masuk aturan rantai. Ya, aturan rantai itu biasa juga digunakan untuk fungsi-fungsi komposisi G.F, F.G, seperti itu ya. Jadi bisa 2 rantai, bisa 3 rantai, dan seterusnya. Perhatikan di sini rantainya itu seperti ini, ya, dy per dx. Jadi di sini kita gunakan penulisan turunan dy per dx. Kalau tadi kita biasa menggunakan h aksen, f aksen, dy aksen, f aksen, itu semua di awal kemarin saya sudah terangkan beberapa cara penulisan simbol turunan. Bisa pakai aksen, bisa pakai dy per dx, seperti itu ya. Jadi turunan Y terhadap X itu turunan Y terhadap U dulu, baru dikalikan turunan U terhadap X. Jadi ini kalau pembagian dia bisa dicoret DU-nya kan, maka tetaplah dy per dx. Ya, jadi ingat Y aksen atau F aksen itu sama aja dengan dy per dx. Ini kalau 3 ya, maka lihat dy per du dikali du dv dikali dv per dx. Jadi lihat du-nya boleh dicoret, dv-nya nih sama, maka tinggallah dy per dx ya. Supaya lebih paham nanti dalam bentuk contoh soal. Tentukan turunan fungsi komposisi berikut.
Yang pertama, Y sama dengan 6X pangkat 5 kurang 5X pangkat 4 tambah 8 pangkat 6. Kalau cuma 6X pangkat 5 kurang 5X pangkat 4 tambah 8, itu kan gampang. Langsung saja turunan 6X pangkat 5 itu 30X pangkat 4 dikurang turunannya 5X pangkat 4, 5 kali 4, 20X pangkat 3 ditambah 8, turunannya 8, 0. Tapi ini adalah ada pangkat 6-nya. Nah, inilah yang dinamakan fungsi di dalam fungsi, maka fungsi komposisi. Ya, jadi di sini fungsi terus difungsikan lagi dipangkatkan 6. Ya. Maka caranya adalah yang pertama ya, kita misalkan dulu yang di dalam kurung ini sebagai huruf lain. Ya, jadi bisa pakai huruf lain. Misalnya di sini kita pakai U. Jadi U-nya adalah 6X pangkat 5 tambah 8. Ya. Jadi yang di dalam kurung dulu. Ya. Jadi perhatikan U-nya adalah 6X pangkat 5 kurang 5X pangkat 4 tambah 8. Maka turunannya U terhadap X, lihat yang di sebelah kiri U, sebelah kanan X. Turunannya U terhadap X ini DU per DX turunannya. Nah, turunannya 6X pangkat 5, 30X pangkat 4. Turunannya 5X pangkat 4, 20X pangkat 3 dikurangkan. Turunannya 8, 0 tidak perlu ditulis. Ya. Sehingga karena ini kita sudah ganti jadi U, maka persamaan ini Y sama dengan ini adalah U pangkat 6 ini. Jadi Y sama dengan U pangkat 6. Sehingga turunannya Y, ingat yang selalu yang di sebelah kiri, terhadap huruf sebelah kanan U, DY per DU, ya turunan Y terhadap U adalah turunannya U pangkat 6. Sama jika kita menggunakan X pangkat 6, tapi di sini kita pakai U. Maka turunan U pangkat 6 adalah turun pangkatnya menjadi kali, 6 kali U pangkatnya dikurang 1. Berarti 6U pangkat 5. Ya. Nah, sekarang kita dapat temukan nilai DY per DX, yaitu dari DY per DU, kita kalikan dengan DU per DX. Berarti hanya ada 2 rantai. DY per DU itu 6U pangkat 5. DU per DX itu 30X pangkat 4 kurang 20X pangkat 3. Ya, supaya sama, maka kita ubah U-nya menjadi X. Jadi terakhir itu selalu diubah huruf apapun yang kita gunakan, kita ganti kembali menjadi X. U-nya itu apa? U-nya adalah, ingat yang tadi nih. U-nya adalah 6X. Jadi ini 6 kali 6X pangkat 5 kurang 5X pangkat 4 tambah 8. 6U berpangkat 5. Ya. 6U berpangkat 5. Nih, 6U pangkat 5 dikali 30X pangkat 4 kurang 20X pangkat 3. Jadi ini hasilnya. Tidak perlu dikali masuk ya. Yang penting Anda sudah paham cara mendapatkan turunannya. Oke. Kita lihat contoh yang kedua. Ya, pada contoh yang kedua ini, perhatikan Y-nya itu sama dengan 3X kuadrat kurang 1 pangkat 3 dibagi 1 tambah 3X kuadrat kurang 1 pangkat 3. Jadi di sini kita bisa melihat yang sama di sini adalah 3X kuadrat kurang 1-nya. Maka kita bisa jadikan ini ya, ini yang pangkat ya. Jadi selalu ciri-cirinya yang kita misalkan sebagai U atau huruf lainnya itu adalah yang berpangkat-pangkat. Ya. Jadi ini kan yang dalam kurung ini kan sudah merupakan sebuah fungsi. Kemudian dipangkatkan lagi berarti fungsi yang berkomposisi ya. Fungsi berpangkat lagi. Jadi kita misalkan yang kita misalkan sebagai U adalah 3X kuadrat ditambah dikurang 1 ya. U-nya adalah 3X kuadrat dikurang 1. Paham? Sehingga soal ini kita bisa tulis ulang menjadi
Y sama dengan U pangkat 3 dibagi 1 tambah U pangkat 3. Nih, U pangkat 3 bagi 1 tambah U pangkat 3. Paham? Nah, sekarang lihat huruf sebelah kiri U, sebelah kanan X, berarti DU per DX. Nih, DU per DX, turunannya ini, DU itu D turunan derivatif. Turunannya 3X kuadrat berarti 3 dikali 2. 6X. Pangkatnya tinggal 2 kurang 1, 1 tinggal pangkat 1. 6X pangkat 1 atau kita cukup tulis 6X. Ya. Dikurangi turunannya 1, 0. 0 itu tidak perlu ditulis. Jadi cukup 6X. Ya. Nah, selanjutnya Y sama dengan U pangkat 3 per 1 tambah U pangkat 3. Ya. Berarti turunan Y, huruf sebelah kiri Y, huruf sebelah kanan U, ya. Turunan Y terhadap U berarti ditulis DY per DU. Ya, ini. DY per DU. Ingat aturannya kalau pembagian. Ya. F aksen dikali G dikurang F kali G aksen per G pangkat 2. Ya. Jadi kita perhatikan yang mana sebagai F, ya. F-nya U pangkat 3. G-nya yang dibawa, kan F per G, ya. Dua fungsi nih. G-nya 1 tambah U pangkat 3. Sehingga kita cari dulu turunannya F. Turunannya U pangkat 3 adalah 3U pangkat 2. Sekarang turunannya G. Turunannya 1, 0. Turunannya U pangkat 3, 3U pangkat 2. 0 tambah 3U pangkat 2, tetap 3U pangkat 2. Ya. Nah, sekarang kita tinggal kali silang. F aksen kali G. Jadi ini. 3U kuadrat nih dikali G. 1 tambah U pangkat 3. Dikurang. Kali silang. F kali G aksen. Ingat rumus yang tadi ya. Rumus pembagian. Turunan fungsi pembagian. Jadi U pangkat 3 dikali G aksen 3U pangkat 2. Nih. Dibagi G pangkat 2. Yang mana G-nya? Nih G. 1 tambah U pangkat 3 berpangkat 2. G pangkat 2. Ya. Maka hasilnya kali masuk. 3U kuadrat dikali 1, 3U kuadrat. 3U kuadrat kali U pangkat 3, ingat U pangkat 2 dikali U pangkat 3 menjadi U pangkat 5. Sekarang ini dikurang U pangkat 3 kali 3U pangkat 2. Ini pangkat 3, ini pangkat 2, 3 tambah 2, 5. 3U pangkat 5. Per 1 tambah U pangkat 3 pangkat 2. Ya. Maka hasilnya ini bisa dicoret 3U pangkat 5 dikurang 3U pangkat 5 habis. Jadi dia 3U pangkat 2 per 1 tambah U pangkat 3 pangkat 2. Terakhir, kita harus ubah kembali semua variabel U ini menjadi X. Nih, U itu ganti menjadi 3X kuadrat kurang 1. Berarti 3 kali U. U-nya adalah 3X kuadrat kurang 1. 3 kali U pangkat 2. Dibagi 1 tambah. Nih, 1 tambah U. U-nya adalah 3X kuadrat kurang 1. U pangkat 3 nih. U pangkat 3. Ya. 1 tambah U pangkat 3. Baru berpangkat 2. Nih. Ya, jadi ini DY per DU-nya. Sehingga kita peroleh DY per DX. DY per DX adalah DY per DU dikali DU per DX. Yang mana DY per DU? Ya, DY per DU yang ini hasilnya. Dikali DU per DX. Nih. Ini dikali 6X. Berarti langsung saja 3 dikali 6X. 18X dikali ini per ini. Paham?
Oke, kita lihat soal yang ketiga. Soal yang ketiga, Y sama dengan cos akar 4X kuadrat tambah 3. Ya, ini kita bisa ganti yang di dalam kurung. Ya, ini 4X kuadrat tambah 3 itu kita ganti menjadi V. Ya, 4X kuadrat tambah 3 itu menjadi V. Sehingga soal menjadi Y sama dengan cos akar V. Nah, belum selesai. Kenapa? Karena akar V yang kita bisa selesaikan itu kalau dia cos X atau cos A atau cos V atau cos U atau cos C atau cos D, cos B dan seterusnya. Ya, kalau masih ada akarnya masih belum bisa diselesaikan. Maka kita ganti lagi akar V ini, ya. Akar V ini kita ganti dengan huruf lain. Akar V kita ganti dengan huruf U. Ya, sehingga Y-nya sudah berubah menjadi cos U. Jadi U-nya itu akar V, ya, akar V diganti jadi U. Cos U. Nah, kalau sudah seperti ini, maka boleh kita mencari turunannya, ya. Nah, yang perlu Anda ingat bahwa X pangkat min N itu sama saja, ya. Jadi kalau X pangkat negatif, maka itu bisa dituliskan jadi positif seperti ini. 1 per X pangkat N. Jadi kalau X pangkat minus 7, maka bisa kita tuliskan 1 per X pangkat positif 7. Kalau akar kuadrat dari X, berarti ini sama saja dengan X pangkat 1/2. Ya, jadi kalau akar pangkat 3, berarti X pangkat 1/3. Ya, perhatikan baik-baik itu. Oke, saya ulang terangkan. Y sama dengan cos akar 4X kuadrat tambah 3. Nah, ini ada fungsi di dalam fungsi. Maka kita misalkan dulu yang pertama nih. 4X kuadrat tambah 3 kita misalkan sebagai V. Ya. Maka soal ini berubah menjadi Y sama dengan cos akar V. Nih. Y sama dengan cos akar V. Karena cos akar V belum bisa diselesaikan karena dia pakai akar, maka kita ganti lagi. Akar V ini kita misalkan menjadi huruf lain. Ya, terserah mau pakai huruf apa. Misal di sini pakai U. Berarti akar V kita bisa ganti menjadi U. Sehingga soalnya menjadi Y sama dengan cos U. U adalah akar V. V adalah 4X kuadrat tambah 3. Ya, jadi seperti itu. Akar V itu bisa kita tulis V pangkat 1/2. Ini ya, akar X, X pangkat 1/2. Jadi kalau akar V, V pangkat 1/2. Jadi hurufnya itu bisa diganti-ganti. Ya. Nah, perhatikan. V-nya tadi 4X kuadrat tambah 3. Maka turunannya, lihat huruf sebelah kiri V, sebelah kanan X, berarti dV per dx. Ya. Turunannya 4X kuadrat, 4 kali 2, 8X pangkat 1. 8X saja. Turunannya 3, 0, tidak perlu ditulis. 8X tambah 0 tetap 8X. Ya. Sekarang huruf sebelah kiri U, sebelah kanan V. Berarti DU per DV. Ya. Jadi perhatikan baik-baik. Ini DV per DX, ini DU per DV. Turunannya U terhadap V. Turunannya V pangkat 1/2. Ingat, pangkat turun menjadi kali. Ya, jadi 1/2 kali. V pangkatnya selalu dikurangi 1. 1/2 dikurangi 1 menjadi min 1/2. Ya, min 1/2. Berarti 1/2 dikali, ingat pangkat, kalau V pangkat negatif, nih V pangkat negatif turun menjadi 1 per V pangkat positif ya. Jadi ini 1/2 tetap, ini V pangkat min 1/2, kita ganti menjadi 1 per V pangkat positif 1/2. Ya. Jadi ingat di sini V
ya, pangkat 1/2 minus 1/2 minus 1/2 ya, itu sama saja dengan 1 per ya, V pangkat positif 1/2. Ya. Jadi V pangkat min 1/2 sama dengan 1 per V pangkat positif 1/2 nih. 1 per V pangkat positif 1/2. Ya, itu sama saja dengan 1 per V pangkat 1/2 itu berarti akar V. Ya, 1 per akar V nih. Jadi 1/2 kali 1 per akar V. 1/2 kali 1 per akar V. Ya, 1 kali 1, 1 per 2 kali akar V, 2 akar V. 1 per 2 akar V. Apa itu V? Kembalikan lagi ke bentuk semula. V adalah 4x² tambah 3 nih. V adalah 4x² tambah 3. 1 per 2 akar 4x² tambah 3. Sehingga ya masih ada satu ya. Ini Y sama dengan cos U. Nih, Y sama dengan cos U. Huruf sebelah kiri Y, sebelah kanan U. Berarti DY per DU. Turunannya cos U adalah min sin U. Apa itu U? Berarti U adalah akar V. Nih. Apa itu V? V adalah 4x² tambah 3. Jadi ini hasilnya. Jadi diubah dulu ke U. Ini. U itu adalah akar V dan V adalah 4x² tambah 3. Ya, jadi hasil akhirnya itu harus selalu dalam bentuk X. Seperti ini, V diubah ke bentuk X. Ini juga U diubah ke V, V diubah ke X. Maka hasilnya adalah DY per DX, ternyata di sini kita dapatkan 3 rantai. Yang mana itu rantainya? Yaitu DY per DU, ya, ini DY per DU, dikali DU per DV, dikali DV per DX. Ya. DY per DU itu min sin akar 4x², ya, tambah 3, dikali DU per DV, itu adalah ini 1 per 2 akar 4x² tambah 3, dikali DV per DX adalah 8x. Nah, ini tidak bisa dicoret ini ya, karena ini sin, ini bukan sin. Ya, tidak boleh dicoret. Yang mana yang bisa kita coret? Yang bisa kita coret adalah 8 dibagi 2. Itu 4. Jadi di sini tinggal 4x. 4x kali min sin. Berarti min 4x. Sin 4x². Akar 4x² tambah 3 per akar 4x² tambah 3. Jadi tidak boleh dicoret ini ya, karena ini adalah sin. Satu nama dia. Ya, ini bukan sin. Paham? Oke, kita lanjut contoh yang keempat untuk turunan fungsi komposisi. Y sama dengan 1 kurang X per 1 tambah X pangkat 5. Berarti yang pertama kita misalkan yang di dalam kurung ini sebagai huruf U. Ya, jadi ini sebagai U. U adalah 1 kurang X per 1 tambah X. Ya.
Nah, karena ini kita sudah ganti sebagai U, maka Y-nya sama dengan U pangkat 5. Ya, jadi ini. Y sama dengan U pangkat 5. Nah, sekarang kita cari turunannya. Turunannya 1 kurang X per 1 tambah X. Ingat tadi F dibagi G. Ya, jadi F dibagi G. Ya, jadi yang di atas sebagai F. F-nya 1 kurang X. Yang di bawah ini sebagai G. G-nya 1 tambah X. Jadi kalau F-nya 1 kurang X, maka turunannya adalah turunan 1, 0, dikurang turunan X, 1. 0 kurang 1 minus 1. G aksennya turunan 1, 0 tambah turunan X, 1. Berarti 0 tambah 1, 1. Nah, sekarang tinggal kita kali silang. Ya, nih. F aksen kali G dikurang F kali G aksen per G pangkat 2. Ya, jadi turunan U terhadap X, huruf sebelah kiri U, sebelah kanan X, berarti DU per DX, itu adalah F aksen min 1 dikali G, 1 tambah X, dikurang F, F-nya 1 kurang X, dikali G aksen, G aksennya 1, per G pangkat 2. Ya, nih. G pangkat 2. 1 tambah X pangkat 2. Kali masuk. Min 1 kali 1, min 1. Min 1 kali X, min X. Min 1 kali 1, min 1. Min 1 kali min X, min ketemu min menjadi positif X. Ya, berarti yang bisa dicoret adalah min X ditambah X. Ini kan X dikurang X kan habis. Min 1 kurang 1, utang 1, utang lagi 1 berarti min 2 per 1 tambah X kuadrat. Ya, sekarang lihat Y sama dengan U pangkat 5 tadi. Turunannya yang sebelah kiri Y terhadap sebelah kanan U. Turunannya Y terhadap U itu adalah turunannya U pangkat 5 sama dengan turunannya X pangkat 5. Turun 5 kali U pangkatnya selalu dikurang 1. Jadi pangkat turun jadi kali, 5 kali. U pangkatnya tinggal 4. 5 kali U pangkat 4. Apa itu U? Kembalikan ke dalam bentuk semula. U adalah, nih, 1 kurang X per 1 tambah X. Nih. 5U pangkat 4. 5U pangkat 4. Maka kita peroleh cuma 2 rantai, yaitu DY per DU dikali DU per DX. Ya, nih. Jadi tinggal dikalikan 5U pangkat 4 atau 5 kali 1 kurang X per 1 tambah X pangkat 4 dikali DU per DX yaitu nih min 2 kali 1 tambah X pangkat min 2 per 1 tambah X pangkat 2. Nah, yang mana yang bisa dikalikan? Nih. 5 dikali ini bisa dipisah 1 kurang X per 1 tambah X pangkat 4 itu sama saja dengan 1 kurang X pangkat 4 per 1 tambah X pangkat 4. 5 dikali min 2 itu minus 10. Ya. 1 kurang X pangkat 4 tetap di atas. Ini 1 tambah X pangkat 4 dikali 1 tambah X pangkat 2 menjadi 1 tambah X pangkat 6. Jadi inilah hasilnya. Oke, bagaimana? Paham sampai di sini? Ya, kali ini kita lanjutkan dengan turunan fungsi inverse. Tadi fungsi komposisi, sekarang fungsi inverse. Ya. Jadi, andaikan F terdiferensiasikan atau bisa diturunkan dan monoton murni ya pada selang, maka F inverse aksen dari Y turunan fungsi inverse. Jadi ini aksen itu turunan, F pangkat min 1 itu artinya fungsi inverse. Jadi ini turunan fungsi inverse dari Y itu diperoleh dari 1 dibagi turunan fungsi X. Ya, aksen itu turunan, inverse itu min 1, pangkat min 1. Oke, supaya lebih paham kita lihat contoh soalnya. Ya. Carilah turunan fungsi inverse dari 2
jika diketahui fx-nya sama dengan akar x tambah 1. Yang perlu diingat pertama tadi adalah bahwa turunan fungsi inverse dari turunan fungsi inverse dari y itu adalah 1 per f aksen x. Ya, 1 per f aksen x. Nah, kita akan mencari nilai yang berpadangan dengan, jadi f inverse aksen 2, f inverse aksen y. Berarti dari rumusnya kita bisa lihat bahwa 2 ini adalah nilai y. Ya. Jadi ini 2. 2 itu adalah nilai y. Karena sama-sama ya, f inverse aksen y, f inverse aksen 2. Berarti nilai y-nya sama dengan 2. Ya. Nih, y sama dengan 2. Fx sama dengan akar x tambah 1. Fx itu sama saja dengan y. Jadi ingat baik-baik ya, Fx itu sama saja dengan y. Kalau kemarin-kemarin belajar fungsi, y sama dengan fx atau fx sama dengan y, sama saja nih. Ya. Jadi kalau fx-nya sama dengan akar x tambah 1, fx itu y, berarti y-nya itu kan 2 tadi ya, y sama dengan 2. 2 sama dengan akar x tambah 1. Supaya hilang akarnya kita kuadratkan. 2 pangkat 2, 4. Akar pangkat 2, hilang akarnya menjadi x tambah 1. Berarti x-nya sama dengan 4 dikurang, ini tambah, pindah tempat menjadi kurang. 4 dikurang 1, 3. Maka x-nya sama dengan 3. Jadi y-nya 2, x-nya 3. Sekarang kita cari turunan x. Ya, jadi ini f aksen x. Fx sama dengan akar x tambah 1. Berarti turunannya adalah, ini kan sama dengan akar x tambah 1 itu sama saja dengan x tambah 1 pangkat. Ingat kalau akar ya, itu pangkat 1/2. Ya. Jadi ini sama saja x tambah 1 pangkat 1/2. Sehingga kalau diturunkan berarti pangkatnya turun menjadi kali. 1/2 kali x tambah 1 ya. Jadi kalau diturunkan ini ya, f aksennya sama dengan f aksen. Kita perbesar ya. F aksen x itu sama dengan pangkatnya turun jadi kali 1/2 kali ya x tambah 1 pangkatnya dikurangi 1, berarti pangkatnya min 1/2. Pangkat min 1/2 ya. Jadi ini pangkat min 1/2 berarti 1 per ya, 1 per akar x tambah 1 nih. Jadi ini 1/2 dikali ini ya. Tadi kan sudah toh. Jadi hasilnya adalah f aksen x-nya adalah 1/2 akar x tambah 1. Ya, masih bingung? Nah, sini saya uraikan. Jadi ini sama dengan 1/2 dikali ya. Ini pangkat positif negatif, supaya menjadi positif berarti ya, jadi fx-nya sama dengan x tambah 1 pangkat 1/2.
Maka turunannya adalah 1/2 pangkat turun jadi kali X tambah 1 pangkat dikurang 1, 1/2 kurang 1 min 1/2. Ya. Ingat, kalau pangkat min menjadi positif berarti 1/. Berarti ini 1/2 dikali 1/. X tambah 1 pangkat positif. Jadi pangkat negatif turun ke bawah menjadi pangkat positif. Nah, pangkat 1/2 itu sama dengan akar. Berarti ini 1/2 dikali 1 per akar. X tambah 1. 1 kali 1, 1. 2 kali akar, 2 akar X tambah 1. Ya. Jadi tahu ya dari mana dapat F aksennya sama dengan ini. Nah, sekarang X-nya sudah diketahui X-nya sama dengan 3. Maka F aksen 3, ya, karena F aksen X ya, F aksen X 3. F aksen 3 adalah 1 per, tinggal kita ganti X-nya di sini menjadi angka 3. 3 tambah 1, 4. Akar 4, 2. Kali 2, 4. Jadi 1/4. F aksen 3 adalah 1/4. Ya. Nah, karena sudah didapat F aksen 3 sama dengan 1/4, maka F inverse aksen 2 adalah 1 per, ya, 1 per F aksen 3. X-nya 3. F aksen 3 itu 1/4. 1 bagi 1/4 adalah 4. Ya, jadi perhatikan di sini baik-baik. 1 bagi 1/4 itu sama saja dengan 1 ini ya, bagi 1/4 per iternya bagi 1 dikali 1/4 dibalik menjadi 4/1. 4/1 itu 4 ya. Jadi 1 dikali 4. 1 kali 4 ya 4. Paham? Oke. Yang selanjutnya turunan fungsi implisit ya. Jadi kalau yang tadi itu kita selesaikan itu adalah turunan fungsi eksplisit di mana X dan Y-nya itu terpisah. Kalau fungsi implisit ya, jadi seperti ini yang nomor 1 ini di sini fx-nya atau y-nya sebelah kiri, di sini x-nya saja. Kalau fungsi implisit dia gabung. X maupun y-nya digabung. Nih ada 3x kuadrat kali y, 4x y kuadrat kurang y, ini x pangkat 3. Jadi bergabung, ya. Nah, bagaimana menyelesaikan turunan dari fungsi yang seperti itu? Maka kita lihat contohnya. Tentukan turunan dy per dx itu artinya turunan dari fungsi implisit x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 4. Maka perhatikan tadi ya, caranya itu adalah kita selalu menurunkan masing-masing ya, turunkan masing-masing dengan variabelnya. Ya. Jadi x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 4. Semuanya, baik itu fungsi yang pertama, fungsi x maupun fungsi y, semuanya kita turunkan terhadap x, ya. Jadi lihat, semuanya kita turunkan terhadap x. Diturunkan terhadap x itu cara penulisannya adalah d per dx. D per dx dari x kuadrat. D per dx dari y kuadrat. Sama dengan, ya, jadi diturunkan, tulis ulang soalnya, tapi ditambahkan di depannya d per dx. D per dx dari x kuadrat tambah d per dx dari y kuadrat sama dengan d per dx dari 4. D per dx itu artinya turunan terhadap x. Turunannya x kuadrat itu 2x. Ya, 2x, 2 kali x. Hurufnya apa? Huruf x. Berarti dx per dx habis. Tidak perlu ditulis dx per dx kan 1. Jadi cukup tulis 2x. Sedangkan yang ini turunan y kuadrat. Turunan y kuadrat 2 kali y. Ini 2y. Kenapa ada dy per dx? Karena di sini adalah huruf y. Berarti dy per dx nih. dy per dx. Kalau ini kan dx per dx habis. Jadi 2x saja. Kalau y, dy per dx. Maka tetap ada di sini. dy per dx. Paham? Sama dengan turunan 4, 0.
0 D4 per DX tetap 0 kali berapapun tetap 0, jadi 0. Ya. Nah, dari sini kita dapatkan yang ada DY per DX-nya tetap di sebelah kiri, jadi 2Y DY per DX yang ini 2Y DY per DX tetap di sebelah kiri, 2Y DY per DX sama dengan 0 di sebelah kanan. Ini 2 tambah 2X itu pindah ke sebelah kiri menjadi kurang 2X. 0 kurang 2X minus 2X. Ya, maka ini kali. DY per DX tetap tinggal di kiri, DY per DX sama dengan ini kali 2Y kali. Kalau tambah pindah ke sebelah kanan menjadi kurang, kalau kali pindah menjadi bagi. Berarti ini min 2X bagi 2Y. Ya, 2 bagi 2 habis. Jadi 2-nya kita bisa coret. Maka DY per DX-nya adalah minus X per Y. Ingat selalu aturannya Y tidak boleh sama dengan 0. Karena kapan 0 maka dia tidak bisa dibagi. Paham sampai di sini? Jadi yang pertama semua diturunkan dulu terhadap X. Nah soal yang kedua yang ini. Nah semuanya ini kita turunkan juga terhadap X. Yang ini kita turunkan terhadap X. Yang ini juga. Jadi semua yang diantaranya dengan tanda tambah kurang. Sama dengan. Ini juga turunkan terhadap X. Ini juga turunkan terhadap X. Sehingga nanti di sini hasilnya D per DX dari Y pangkat 3 kali sin X kuadrat. Sama dengan D per DX dari Y kuadrat. Dikurang D per DX dari X kali Y. Paham? Oke. Kita lihat caranya ya. Nah, lihat baik-baik di sini. Ya. Contoh yang kedua ini turunannya Y pangkat 3 kali sin X kuadrat D per DX dari ini ya, lihatnya turunan. Turunannya Y pangkat 2 dikurang turunannya X kali Y. Ini dia ya. Turunan Y pangkat 2 dikurang turunan X kali Y. Nah, ingat baik-baik kalau kita mencari ini perkalian. Y pangkat 3 kali sin X pangkat 2. X dikali Y. Ada perkalian. Ya, maka ingat baik-baik rumusnya yang tadi. F kali G aksen, turunan F kali G, turunan perkalian adalah turunan F kali fungsi G tambah fungsi F kali turunan G. Ya, turunan kali fungsi, fungsi kali turunan. Nah, perlu juga diingat kalau mencari turunan trigonometri, turunannya sin X pangkat 2, turunan sin itu tadi cos, maka turunannya ini adalah cos X pangkat 2 tetap, sin X pangkat 2 tetap turunannya cos X pangkat 2. Tapi ingat, karena di sini dalam kurungnya adalah X pangkat 2, maka dicari turunannya X pangkat 2. Turunannya X pangkat 2 itu adalah 2X, berarti dikalikan. Jadi hasilnya adalah 2X kali cos X pangkat 2. Ingat itu. Oke, kita lihat ya caranya tadi. Jadi masing-masing diturunkan. Turunannya ini, lihat. Yang ini sebagai F, yang ini sebagai G. Ya. Turunan F, ya. Turunan F, D per DX dari F dikali G ditambah ini G, F dikali turunan G. Ya, jadi ingat baik-baik. Ini turunan ya F dikali fungsi G ya ditambah F, ini F dikali turunannya G. Ya. Ini F ya, turunannya F dikali G, ini F-nya dikali turunannya G. Ya, ini G, ini G. Sudah paham? Turunan itu F aksen, itu kita simbolkan di sini D per DX.
turunannya Y pangkat 3. Di sini fungsinya Y pangkat 3. Sedangkan G-nya itu sin X kuadrat, ini G-nya sin X kuadrat, di sini dikali turunannya G, yaitu D per DX dari sin X kuadrat. Ya, sama dengan turunannya Y kuadrat, ini D per DX, selalu D per DX ya turunan, dikurang turunannya X kali Y, ini ada perkalian lagi di sini. Ini ada perkalian. X dikali dengan Y. Ya. Nah, kita selesaikan dulu yang sebelah kiri ini. Turunannya Y pangkat 3 adalah 3Y pangkat 2. Huruf apa ini? Huruf Y, berarti DY per DX. Ya. Jadi harus ada DY per DX-nya. Dikali sin, ini bukan turunan ya, langsung saja dikali, tambah Y pangkat 3 langsung saja, dikali. Nah ini, turunannya sin X kuadrat. Ini tadi ya, turunannya sin X kuadrat adalah cos X kuadrat dikali 2X. Kenapa tidak ada DY DX-nya? Kenapa? Karena di sini adalah huruf X, berarti DX per DX itu 1, tidak perlu ditulis. Ya, sama dengan turunannya, ini D per DX, turunannya Y kuadrat. Turunannya Y kuadrat adalah 2Y. Harus ada DY per DX. Kenapa? Karena ini DY per DX nih. Kali DY per DX. Ya. Oke. Nah, ini dia turunannya. Nah, sekarang ini tadi perkalian. Ada perkalian lagi. Berarti ingat kalau perkalian adalah ini sebagai F, yang ini lagi sebagai G. Ya. Jadi ini sebagai F-nya. Dan yang ini sebagai G-nya. Ini F, ini G-nya. Ya. Turunan F berarti D per DX dari F. F-nya adalah X. Ya. Dikali G. G-nya itu Y. G-nya adalah Y. Dikali Y. Ditambah F. F-nya itu X. Nih. Dikali turunannya G. G-nya itu Y. Nih. Turunannya Y. Ya. Nah, hasilnya ini tadi 3Y kuadrat sin tambah Y pangkat 3 cos, ini tetap, ini 2Y tetap. Nah, ini kita selesaikan. Turunan X 1. DX per DX 1. Ya. Berarti ini turunannya ini 1 dikali Y saja. 1 kali Y saja. Nih. Ya. Ditambah X kali turunan Y 1 saja. Huruf apa ini? Y. Berarti DY per DX. 1 kali DY per DX tetap DY per DX. X kali DY per DX. Sekarang kita buka semua kurungnya. Nah, ini tetap. Yang sebelah kiri ini tetap. Ini kurang Y. Nih, berarti minus Y. Kurang ketemu tambah X DY per DX. Berarti kurang X DY DX. Kumpulkan semua yang ada DY per DX-nya di sebelah kiri. Yang mana saja? Nih, ada DY per DX-nya. Ini ada DY per DX-nya. Ini ada DY per DX-nya. Taruh semua sebelah kiri. Ya. Jadi ini kalau kita kasih rapi 3Y kuadrat, DY per DX, sin X kuadrat, kita bisa rapikan menjadi 3Y kuadrat, sin X kuadrat, DY per DX. Ya. Jadi sama saja. Ini di atas. Ini sama saja. Ya. Paham? A kali B kali C sama dengan A kali C kali B. 3 kali 4 kali 5 sama saja dengan 3 kali 5 kali 4. Jadi bisa ditukar tempatnya. Ya. Ditambah ini. Sorry. Ya, ini nanti kita ini ditukar ya, dikasih rapi tempatnya.
Nanti yang ada Y-nya semua, DY per DX-nya dipindahkan semua ke kiri. Ini ditambah, kita kasih rapi ini, A kali B kali C ini ya, sama dengan A kali C kali B, berarti 2X kali Y pangkat 3 kali cos X kuadrat. Ini. Yang ini dikasih rapi, sudah rapi, ini sudah rapi. Oke, sekarang yang ada DY per DX-nya semua. Ini ada DY per DX-nya, ini ada DY per DX-nya. Kita pindahkan ke sebelah kiri. 3Y kuadrat sin X kuadrat DY per DX, ini tambah, pindah ke kiri menjadi kurang. Kurang 2Y DY per DX. Ini kurang X DY per DX, pindah ke kiri menjadi tambah. Jadi lihat, yang tambah jadi kurang, kurang jadi tambah. Ini positif menjadi negatif. Ini negatif berubah jadi positif. Ya. Nah, sekarang yang ini positif 2XY pangkat 3 cos X kuadrat, kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi negatif. Ya. Negatif. Kemudian ini kurang Y tetap di sebelah kanan, ini kurang Y. Nah, keluarkan semua yang ada DY per DX-nya. Ya, yang ada DY per DX-nya, kita keluarkan DY per DX-nya. Ya, kita faktorkan. Jadi, yang ini DY per DX-nya keluar, maka tinggallah 3Y kuadrat sin X kuadrat. Yang ini, kalau DY per DX-nya dikeluarkan, maka tinggallah min 2 ini, min 2Y. Yang ini DY per DX-nya dikeluarkan, tinggallah tambah X. Ini di luar DY per DX-nya. Ya, yang ini tetap. Ya. Nah, berarti kita dapatkan DY per DX ini kan kali. Pindahkan ke sebelah kanan menjadi bagi. Nih, ini kali, pindah kanan menjadi bagi. Min 2XY pangkat 3 cos X kuadrat kurang Y dibagi. Nih, 3Y kuadrat sin X kuadrat kurang 2Y tambah X. Paham sampai di sini? Oke, sekarang kita masuk turunan fungsi parameter. Jadi, kalau fungsi parameter ini X maupun Y sama-sama terpisah dan masing-masing memiliki parameter tersendiri. Maka nanti hasilnya DY per DX itu adalah turunan Y terhadap parameternya dibagi turunan X terhadap parameternya. Kita lihat contohnya. Tentukan DY per DX dari fungsi X sama dengan T, ini X parameter T, Y sama dengan 2T kurang T kuadrat, ini juga parameter T. Jadi, kita lihat parameternya X, nih, X kurang T. Maka DX per DT, huruf sebelah kiri dibagi sebelah kanan, DX per DT turunannya, ya, DX per DT itu adalah turunan T1. Ya, turunan T itu 1. Sekarang, kalau Y-nya dua T kurang T kuadrat, berarti DY per DT itu adalah turunannya 2T, 2 dikurang turunannya T kuadrat 2T pangkat 1 atau 2T saja. Paham? Sehingga DY per DX adalah DY per DT dibagi DX per DT. DY per DT bagi DX per DT. 2 kurang 2T dibagi 1. Hasilnya adalah 2 kurang 2T. Nah, tidak boleh, jangan langsung tiba-tiba ubah T-nya menjadi X di sini. Ya. Jadi hasilnya adalah 2 kurang 2T. Bagi 1 kan tetap 2 kurang 2T. Nah, jawaban akhir harus selalu dalam bentuk X. Tidak boleh dalam bentuk T. Maka kita ubah T-nya itu, nilai T di sini, ya kita harus ganti menjadi X. Yang mana itu? Lihat di soalnya. X sama saja dengan T. Berarti kita bisa langsung ubah. 2 kurang 2T menjadi 2 kurang 2X. Karena X-nya sama dengan T. Paham untuk soal yang pertama?
Oke, sekarang kita lihat soal yang kedua. X sama dengan 5 kali cos 2T. Y sama dengan min 5 kali sin 2T. Jadi perhatikan baik-baik di sini. dx per dt, ya. dx per dt. Turunannya 5 kali cos 2T. Berarti 5 turunannya cos min sin. Berarti min 5 kali sin. Ya. Min 5 sin 2T. Min 5 sin 2T dikali turunannya 2T, 2. Jadi selalu harus ada turunan yang di dalam kurung. Ini kan 2T. Turunannya 2T itu 2. Dikali 2. Berarti ini adalah minus 10 sin 2T. Ya, ini min 5 kali 2, min 10 sin 2T. Sedangkan dy per dt minus 5 kali turunan sin cos. Langsung saja 2T. Dikali turunan 2T, 2. Maka hasilnya sama, min 5 kali 2, minus 10 cos 2T. Ya. Sehingga dy per dx adalah turunannya dy per dx sama dengan dy per dt dibagi dx per dt. Ya, dy per dt bagi dx per dt, yaitu min 10 cos 2T dibagi min 10 sin 2T. Kan begini. Ya. Jadi kita bisa coret minnya. Maka hasilnya adalah cos 2T bagi sin 2T. Cos 2T bagi sin 2T. Nah, kita tidak boleh langsung saja mencoretnya. Cos 2T dibagi T, 2T. Maka menjadi cos per sin. Tidak ada maknanya tuh kalau tinggal cos per sin. Ya. Jadi caranya cos 2T itu sama dengan berapa? Sin 2T juga itu berapa? Maka lihat di soalnya. Soalnya menyatakan bahwa X itu X itu 5 kali cos 2T. Berarti cos 2T itu ini kan 5 kali. Pindah ke sebelah kiri menjadi bagi. Berarti dari sini kita bisa dapatkan bahwa cos 2T itu sama saja dengan X dibagi 5. Kan ini kali, pindah tempat menjadi bagi. Sedangkan di sini sin 2T
itu sama dengan ini kan kali. Min 5 kali sin. Pindahkan tempatnya menjadi bagi. Berarti Y bagi minus 5. Sehingga kita bisa dapatkan nilainya ini dalam bentuk X dan Y. Ingat ya, tidak boleh dalam bentuk T. Harus dalam bentuk X dan Y. Ya, maka ini sama dengan cos 2T adalah X dibagi 5. Sin 2T adalah X per 5 cos 2T. Ini adalah Y per min 5. Nah, ini sama saja dengan X per 5 kali min 5 per Y. Ya, jadi X per 5 X per 5 kali sini min 5 dibalik ya. Y per min 5 menjadi min 5 per Y. Kali jadi bagi. Nah, yang mana bisa dicoret? Min 5 bagi 5 habis. Maka minusnya tunggal berarti minus X per Y. Jadi hasilnya adalah sama dengan minus X per Y. Selesai. Jadi dalam bentuk X per Y, bukan dalam bentuk T. Jadi jangan langsung cos 2X per 2 cosin 2X. Tidak ya. Jadi harus dalam bentuk ini. Paham sampai di sini? Oke. Sekarang kalau kita pakai parameter theta. Ya. Jadi X sama dengan theta tambah sin theta. Maka dx per d theta, ya. Jadi yang sebelah kiri itu variabel X, sebelah kanan variabel theta. Berarti dx per d theta. Ini bacanya theta, ya. 0 baru ada garis di tengahnya itu bacanya theta. Jadi ini adalah abjad Yunani. Ada alfa, beta, gamma, ini theta. Ya, theta. Jadi dx per d theta turunan theta sama aja dengan x ya. Turunan x 1 tambah turunan sin x, sin theta di sini. Turunan sin theta adalah cos theta. Turunan theta 1 turunan cos theta, sin theta cos theta. Ya. Jadi 1 tambah cos theta. Nah, y-nya 1 kurang cos theta. Maka dy per d theta itu adalah turunan 1, 0. Turunan, jadi 0 dikurang turunan cos theta min sin theta. Minus ketemu minus menjadi tambah. Jadi 0 tambah sin theta. 0 tambah sin theta berarti sin theta. Paham sampai sini ya? Maka dy per dx itu adalah dy per d theta dibagi dx per d theta. dy per d theta itu sin theta, dx per d theta itu 1 tambah cos theta. Nah, sin theta itu dan cos theta harus kita ubah dalam bentuk xy. Maka kita lihat kembali lagi soalnya. Ya. X sama dengan theta tambah sin theta. Berarti dari sini kita bisa lihat sin theta itu sama dengan ini tambah theta pindah ke sampingnya X menjadi kurang theta. X kurang theta. Ternyata kita tidak bisa gunakan sin theta menjadi X kurang theta. Kenapa? Karena masih ada theta-nya. Ya, tidak boleh ada theta. Harus cuma X dan Y saja. Maka kita tidak bisa menggunakan soal A-nya. Kita lihat soal selanjutnya. Y sama dengan 1 kurang cos theta.
Berarti cos theta, ini kita pindahkan ke kiri, cos theta minus menjadi positif cos theta sama dengan 1 tetap di kanan. Positif Y pindah ke kanan menjadi kurang Y. Cos theta sama dengan 1 kurang Y. Jadi kita sudah dapatkan cos theta-nya. Berarti tinggal sin theta. Nah, caranya cari sin theta, ingat rumus yang tadi. Sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta itu hasilnya adalah 1. Berarti sin kuadrat theta sama dengan 1 dikurang cos kuadrat theta. Ya. Nih, tambah pindah ke kanan menjadi kurang. 1 kurang cos theta. Itu sin kuadrat theta. Ya. Berarti kalau kita cuma mencari sin theta, ini kan sin kuadrat. Berarti kalau sin theta berarti akarnya. Sin theta adalah akar 1 kurang cos kuadrat theta. Nah, apa itu cos theta? Nih tadi cos theta adalah 1 kurang Y. Berarti akar kuadrat dari 1 kurang Y, 1 dikurang cos theta. Cos theta 1 kurang Y pangkat 2. Nah, 1 kurang Y pangkat 2 itu adalah 1 dikurang 2Y tambah Y pangkat 2. Nah, sekarang dibuka ini dalam kurungnya. Ya, maka jadi akar 1 dikurang 1, ini kurang ketemu kurang menjadi tambah 2, Y, kurang ketemu tambah menjadi kurang, Y kuadrat. 1 dikurang 1 habis. Ya, maka sin theta adalah akar 2Y kurang Y kuadrat. Jadi kita bisa dapatkan di sini sin theta kita ganti menjadi akar 2Y kurang Y kuadrat. Dibagi 1 ini ditambah cos theta itu adalah 1 kurang Y. Nih, ya. Nah, 1 ditambah 1 menjadi 2. Ya, jadi 1 tambah 1, 2. Tambah ketemu kurang, kurang. 2 kurang Y. Maka inilah DY per DX-nya. 2Y kurang Y kuadrat, akar 2Y kurang Y kuadrat per 2 kurang Y. Jadi tidak ada lagi bentuk tetanya. Paham sampai di sini? Ya, kita lihat yang soal ke D, ya. X sama dengan E pangkat 2 theta. Berarti dx per d theta, turunannya E pangkat 2 theta tetap E pangkat 2 theta. Ingat, 2 theta ada kali 2, berarti turun 2-nya. 2 theta itu 2x itu ya, turun 2 kali. Jadi 2 kali E pangkat 2 theta. Sedangkan yang kedua, yang ini Y, ini berarti dy per d theta itu adalah 4, ini 4 theta turun 4 kali, 4 kali E pangkat 4 theta kurang 3 kali 2, 6, 6 kali E pangkat 2 theta. Jadi 4 kali E pangkat 4 theta dikurang 6 kali E pangkat 2 theta. Jadi pangkatnya itu turun tetap jadi kali. Tapi dia tidak dikurang 1, dia tetap. Kalau 4 theta tetap 4 theta, 2 theta tetap 2 theta. Ditambah 1, turunannya 1, 0. Bisa dihapus saja, dihilangkan. Ya. Nah, maka kita dapatkan dy per dx itu adalah dy per d theta dibagi dx per d theta. Atau 4e pangkat 4 theta dikurang 6e pangkat 2 theta dibagi 2e pangkat 2 theta. Ya. Nah, di sini kita bisa coret. 4 dibagi 2, 2. Ya. 6 dibagi 2, 3. E pangkat 4 theta bagi E pangkat 2 theta tinggal E pangkat 2 theta. E pangkat 2 theta dibagi ini ya. E pangkat 2 theta bagi E pangkat 2 theta habis. Maka tinggal hasilnya adalah 2E pangkat 2 theta dikurang 3. Nah, sekarang apa itu E pangkat 2 theta? E pangkat 2 theta itu adalah X. Berarti kita bisa tulis 2X kurang 3. Paham? Ya, jadi dy per dx adalah 2X kurang 3.
Oke, Anda bisa lihat di sini jawabannya semua ya, yang tadi sama. Nah, terakhir mengenai turunan tingkat tinggi ya. Jadi kalau notasi turunan pertama itu Y aksen, turunan kedua itu Y double aksen 2. Jadi 2 kali di aksen. Turunan ketiga itu Y triple aksen 3 kali diturunkan. Ya, jadi itu artinya apa? Turunan kedua adalah turunan dari turunan pertama. Turunan ketiga adalah turunan dari turunan kedua dan seterusnya. Ya. Kalau simbol pakai DY per DX seperti ini. Turunan pertama itu DY per DX, turunan kedua itu D kuadrat Y per dx kuadrat. Jadi lihat kuadratnya itu bukan di dy kuadrat per dx kuadrat, bukan ya. Turunan kedua kali ini d pangkat 2 terhadap x yang diturunkan 2 kali. Jadi yang di atas d-nya yang dikuadratkan, yang di bawah x-nya yang dikuadratkan. Kalau pangkat 3 ini d pangkat 3y per dx pangkat 3 dan seterusnya, ya. Begitu juga kalau pakai aksen. Nah, untuk turunan ke-4, ke-5, ke-6 dan seterusnya tidak lagi pakai aksen, tidak. Untuk turunan ke-4 mulai Y pangkat dalam kurung. Nih, Y pangkat dalam kurung N. Y pangkat dalam kurung 4 berarti turunan ke-4. Jadi bedakan antara Y pangkat 4 dengan Y pangkat dalam kurung. Jadi kalau Y pangkat dalam kurung 4 berarti itu turunan ke-4. Turunan ke-5, turunan ke-6 dan seterusnya. Ya, ini adalah simbol-simbol turunan tingkat tinggi. Jadi turunan kedua, turunan ketiga, keempat dan seterusnya itu adalah turunan tingkat tinggi. Turunan kedua adalah turunan dari turunan pertama. Jadi kalau sudah dapat turunan pertamanya seperti metode-metode yang tadi kita sudah bahas, maka turunan keduanya adalah turunkan lagi turunan pertama itu. Turunan ketiga adalah turunkan lagi turunan keduanya. Oke, supaya lebih paham ini rumusnya, kita lihat contoh. Tentukan turunan keempat dari fx sama dengan 3x pangkat 5 kurang x pangkat 4 tambah 2x pangkat 3 kurang x tambah 1. Maka pertama kita cari dulu turunan pertamanya. Ya, karena tadi sudah menguasai, lihat turunan pertamanya adalah turunannya 3x pangkat 5 adalah 15x pangkat 4. Dikurang turunannya x pangkat 4 adalah 4x pangkat 3. Ditambah turunannya 2x pangkat 3 adalah 6x pangkat 2 nih, 2 kali 3, 6. Dikurang turunannya x 1, ditambah turunannya 1, 0. Kalau 0 tidak perlu ditulis. Paham? Sekarang, turunan kedua adalah turunan dari turunan pertama. Ya. Jadi, turunannya 15x pangkat 4. 15 kali 4, 60. X-nya tinggal pangkat 3. Nih. Turunannya 4x pangkat 3. Jadi ini dikurang. Turunan 4x pangkat 3, 4 kali 3, 12. X-nya tinggal pangkat 2. Nih. Ditambah. Turunannya 6x kuadrat. 6 kali 2, 12. X-nya tinggal pangkat 1. Dikurang. Turunannya 1, 0. Tidak perlu ditulis. Ya, sekarang turunan ketiga. Turunan ketiga adalah turunan dari turunan pertama, turunan kedua. Berarti turunannya 60x pangkat 3, 60 kali 3, 180. X-nya tinggal pangkat 2, dikurang. 12 kali 2, 24. X pangkat 2 tinggal X pangkat 1. Turunannya 12x, 12 saja. Ya. Nah, itu turunan ketiga. Yang diminta turunan keempat. Berarti turunan dari turunan ketiga nih. F dalam kurung 4 itu turunan keempat. Simbol turunan keempat. 180 kali 2. 360. Nih. 360 X pangkat 2 tinggal X pangkat 1. 24X turunannya 24 saja. Turunan 12, 0. Tidak perlu ditulis. Berarti inilah turunan keempatnya. Paham? Oke, yang kedua. Tentukan nilai. Nah, yang diminta di sini adalah nilainya. Tentukan nilai turunan ketiga di X sama dengan 0 dan X sama dengan pi per 2 dari fungsi sin 3X. Tadi kita sudah lihat turunan sin X kuadrat. Berarti turunan sin cos X kuadrat. Terus turunannya X kuadrat adalah 2X. Nah, sama juga dengan ini. Turunan sin 3X. Ya, turunannya sin 3X. Turunan sin adalah cos
turunan sin adalah cos 3x. Tapi ingat, karena ada dalam kurungnya adalah 3x, berarti turunannya 3x. Berarti dikali 3 atau 3 kali cos 3x. Ya, nih 3 kali cos 3x itu turunan pertamanya. Turunan keduanya itu adalah, jadi ini kita sama dengankan dulu, 3 kali cos 3x. Ya. Nah, ini turunan pertama. Sekarang kita cari lagi turunan keduanya. Ya. Turunan keduanya adalah 3 dikali turunan cos min sin 3x. Ya, min sin 3x. 3 dikali min sin 3x dikali lagi turunannya yang dalam kurung. Turunannya 3x. 3. 3 di depan kan tadi ini 3. Kali turunan cos min sin 3x. Turunan 3x 3. Berarti ini hasilnya adalah 3 kali 3, 9. Kali min sin berarti min 9 sin 3x. Nih, min 9 sin 3x. Paham? Nah, kita turunkan lagi. Ya. Karena dicari turunan ketiga. Berarti turunan ketiganya, ini turunan pertama, kedua, sekarang ketiga. Min 9 kali. Ya. Turunan sin cos 3x. Langsung saja ya, cos 3x. Dikali turunannya 3x, 3. Berarti hasilnya ini sama dengan min 9 kali 3, min 27 cos 3x. Min 27 cos 3x. Jadi ini turunan pertama G, turunan kedua, turunan ketiga. Nah, ditanyakan nilainya pada saat X-nya 0. Nilai turunan ketiga nilainya ini saat X-nya 0. Nah, kita tinggal masukkan X-nya, ganti X-nya 0. Berarti min 27 kali cos 0. Cos 0 itu 1. Berarti min 27 kali 1 minus 27. Inilah nilainya. Untuk X-nya pi per 2, masukkan di sini X-nya pi per 2. Min 27 cos 3 kali pi per 2. Pi itu 180 derajat. Berarti 180 bagi 2, 90 derajat. 3 kali 90 derajat, 270. Jadi cos 270 itu 0. Min 27 kali 0 yaitu 0. Paham sampai di sini? Oke, ini ada tugas 1 ya. Masing-masing berdasarkan stambuknya. Tentukan turunannya menggunakan metode limit yang sudah saya terangkan pertemuan sebelumnya. Kemudian dengan menggunakan rumus dasar turunan yang barusan saya jelaskan. Ini nomor 2-nya. Sudah dijelaskan minggu lalu, mencari persamaan garis singgung garis normal. Ya, ini nomor 3, rumus turunan yang tadi. Nomor 4 juga fungsi komposisi. Ini nomor 5. Ya, dikerjakan semua. Waktunya 1 minggu. Ya, sekian untuk hari ini. Sampai jumpa. Sehat selalu.